Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Iqbal Doni Mansyah dengan NIM 21203221. Saya dari kelas PAI 3H. Saya akan membacakan jawaban hasil UTS Manajemen Pendidikan. Yaitu soal yang pertama, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah setempat, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategis program pendidikan dan sasaran pendidikan. Jawaban saya ialah, misalnya, jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah setempat, langkah-langkah pertama yang saya lakukan ialah terjun ke lapangan terlebih dahulu, mendata, mengumpulkan atau mendata guru-gurunya terlebih dahulu, mana yang guru-guru yang benar-benar berkualitas dan mana yang tidak, dan kemudian menunjukkan visi saya, yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang menjadi program studi berpotensi nasional dan memiliki keunggulan dalam bidangnya, yaitu bidang intelektual, percaya diri, mandiri, berwawasan luas sehingga mampu mengembangkan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan misi saya itu mengembangkan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, pengandilan dan berkualitas bagi masyarakat luas dan dalam bidang pendidikan, mengerjakan kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, mengembangkan dan mendekatkan atau pendekatan terhadap lembaga-lembaga yang mendukung pendidikan. Ya, berarti kita harus dekati lembaga-lembaga yang mendukung pendidikan. Dan adapun tujuannya yaitu menghasilkan peserta didik yang menguasai teori pendidikan dan pengajaran, kemahiran dalam mengajar, dan mampu menerapkan dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi. Berarti kita menghasilkan peserta didik yang mahir dalam pengajaran dengan teori pendidikan yang telah diajarkan kepada peserta didik itu, dia mampu dan mahir kan, dan dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar kompetensinya. Yaitu kedua, menghasilkan peserta didik yang dapat menjadi mediator dengan keahlian utama berbagai medis maupun tulis maupun lisan. Yang ketiga, menghasilkan pendidikan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pertanyaan nomor 2 itu sejatinya pertanyaan nomor 2 itu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Berarti pertanyaannya, bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia sekarang? Bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Berarti konsep pendidikannya itu dengan cara membuat suatu program kepada peserta didik, yaitu memperbanyak membacalah, mengutamakan kedisiplinan dan etika, karena disiplin itu kunci sukses dan etika itu adalah yang nomor 1. Selain itu, kita mencontoh kepada pendidikan di negara lain. Negara lain hanya fokus kepada satu mata pelajaran, sedangkan di negara kita ini banyak mata pelajaran yang harus dipelajari, sehingga membuat peserta didik itu kewalahan dan canggung menjadinya. Supaya siswa itu fokus kepada satu mata pelajaran yang disenangi. Untuk membuat murid lebih tertarik, seharusnya lebih banyak diajarkan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, terus proses pengembangan dengan cara membuatkan contoh pengajarannya. Misalnya kita mencontoh pada media misalnya kan. Dan proses pelajaran, tetapi di Indonesia murid lebih banyak menghafal oleh gurunya.
Yang ketiga, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat dan mandiri. Jawaban saya itu, cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu yaitu dengan cara menguasai bidang-bidang keilmuan yang diajarkan kepada peserta didik. Itu guru itu harus menguasai terlebih dahulu ilmu yang harus diajarkan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, proses pembelajaran sehingga mampu mendidik dan menguasai menguasai siswa. Kedua, guru harus bisa menguasai sikap siswa, bisa membuat siswa itu senang dalam pelajarannya. Yang ketiga, sikap positif terhadap profesi guru serta senantiasa mampu meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan tugas profesinya. Dan guru harus juga mengajarkan nilai moral, nilai etika setiap pembelajaran untuk memberi kesempatan atau sistem pelajaran menjadi pemimpin. Harus kita ajarkan peserta didik itu secara belajar menjadi pemimpin. 4. Bagaimana cara pengelolaan dan meningkatkan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi mangsa yang cerdas, kompetitif dan produktif? Jawaban saya itu, cara mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan melakukan analisis jabatan terlebih dahulu. Seperti sebuah cocok orang sebelum kita analisis dulu apakah cocok orang tersebut menduduki jabatannya itu. Perencanaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja peserta persyaratan dan yang dibutuhkan, berarti jumlah peserta yang dibutuhkan lah dalam suatu dalam lembaga itu. Mengandalkan tenaga kerja seperti melakukan seleksi, khususnya yang menjadi apa itu kita seleksi terlebih dahulu, kemudian pengembangan terampil dan menentukan kompetensi atau gaji. Baru setelah itu kita tentukan gaji mereka. Menguasai lebih mahir dalam bidangnya diberi gaji yang besar, sehingga kesejahteraan pegawai dan berakhir pemutusan hubungan kerja seperti memasuki masa pensiun atau masa meninggal dunia. Yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang disebut dalam lembaga pendidikan. Itu kita perhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan pihak yang terkait, yaitu antara lain itu pemerintah. Kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Berarti kita harus patuh kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, terkait itu siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapatkan pelajaran yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, pribadi harus terampil dan bertanggung jawab. Berarti orang tuanya juga terkait di sini, itu mengajarkan sikap terampil dan bertanggung jawab. Itu pendidik dan tenaga pendidik. Itu membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan yang keselamatan. Berarti mau pendidik ataupun tenaga pendidik harus sehat. Itu yang keempat adalah komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sehat lah, nyaman dan konduktif, nyaman untuk pengembangan diri dari cara mengajar dan mengajarnya nyaman. Yang ke soal 56 itu, carilah jurnal-jurnal terbaru yang terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dengan tugas saudara. Benarkah gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut? Temukan dalam jurnal yang saudara pilih itu apakah yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap proses pendidikan masa sekarang. Itu jawabannya itu, manajemen peserta didik bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas dan profesi madrasah atau suatu sekolah. Peserta didik dikelola dengan baik dan benar supaya dapat diukur keberhasilan peserta didik pada lembaga pendidik. Manajemen pendidik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan lulus sekolah. Adapun kaitannya manajemen peserta didik adalah perencanaan, pembinaan, evaluasi dan mutasi, yaitu harus ada tujuannya peserta didik awal masuk sampai dia masuk, apa pula yang harus targetnya yang harus kita dapatkan pada peserta didik tersebut.
Kedua, tujuan penelitian adalah mengetahui manajemen peserta didik di suatu sekolah, misalnya suatu madrasah. Metode penelitian konstruktif dengan pendekatan dalam melakukan penelitian yang berprofesi pada fenomenanya, itu yang berorientasi pada fenomenanya. Data yang diperoleh berupa data hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa suatu sekolah atau madrasah tersebut menciptakan peserta didik yang unggul dengan sikap manajemen peserta didik di sekolah tersebut, yang melalui kegiatan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan mutasi. Ya, sekianlah jawaban UTS manajemen saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.